Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Dosa saya luar biasa, saya akan bangun kembali Islam. Bapak ibu tidak akan tahu tentang Nabi Muhammad, gak akan tahu bapak ibu tentang siapa Ahmad bin Abdullah, kalau ibu bapak tidak tahu siapa Nabi Isa. Kadangkala cerita tentang Nabi Isa dikaburkan dalam Islam. Sudah dikaburkan, ada juga ulama munafik yang mencoba menipu umat Islam, lalu mengatakan agama kita sama kok dengan Kristen. Kristen itu kan Nabi Isa. Orientalis Barat bersekutu dengan ulama munafik. Antum pikir di Islam ini enggak? Justru Nabi menyuruh kita untuk waspada dengan ulama-ulama seperti itu. Ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul qafilun, ulama yang lalai. Padahal untuk menertibkan dunia ini dibutuhkan ilmu para ulama. Qiwamud dunya bi arba'ati asa, tertibnya dunia bergantung kepada 4 orang. Yang pertama bi ilmi ulama'i. Di sisi yang lain waspada. Kalau di Indonesia saya mau terus terang, ini ya ditujukan kepada ulama-ulama yang kemudian dari ulama berubah jadi politikus. Dari ulama berubah menjadi umaro. Padahal ulama dan umaro adalah mitra. Saya duduk di belakang, ada dari wali kota, ada dari polsek, ada dari dandim, ada dari tentara, ada dari polisi. Ini mitra. Artinya apa? Konsisten sebagai mitra. Ulama tetap ulama, umaro tetap Kalau ulama sudah jadi umaro, umaro sudah jadi ulama, ini yang fatal. Khutbah Jumat pun kocar kacir. Ya, bangsa kita ini kan sama dengan seorang mu'alaf baru masuk Islam. Saya bukan mu'alaf ya. Oh enggak, saya enggak pernah mengaku saya mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Dalam kamus besar, the big kamus Arabic, dalam kamus besar bahasa Arab, mu'alaf artinya orang yang dibujuk hatinya. Saya enggak ada yang bujuk. Saya, istri dan 3 orang anak mendapatkan Islam dengan cara yang berbeda seperti bapak ibu. Beda dengan cara bapak ibu. Kami mendapatkan Islam dengan segala macam pengorbanan jiwa dan raga. Teruji keislaman kami. Mampu meninggalkan jabatan, mampu meninggalkan family, mampu meninggalkan sanak keluarga, nasab kami tinggalkan demi kecintaan kepada Islam. Ibu bapak sudah tidak ada pengorbanan, merusak nggak tahu malu. Makanya mesti dikasih malu oleh mantan-mantan kafir. Kau ngaku Islam, kau cubit-cubit Islam, nggak tahu malu kau. Orang Islam suka hancurkan Islam, berarti lebih kafir daripada 13 tahun Yahya Waloni ini begini-gini modelnya, nggak pernah berubah. Kenapa saya nggak pernah berubah? Karena saya bukan bunglon. Saya bukan gurita. Gurita di laut, batu putih jadi putih, batu merah jadi merah, batu biru jadi biru, batu hitam jadi hitam. Gurita. Kalau ibu bapak buka mulut, lidah kita satu. Tapi kalau lidah ular bercabang. Banyak lidah ular di sekitar kita ini. Hari ini bicara A, besok jadi B. Orang jangan begitu kawan. Kalau jadi manusia, dari pertama bicara A sampai masuk ke liang kubur tetap itu orang. Kenapa begini? Cara penerimaan kita beda. Ibu bapak tidak akan paham Nabi Muhammad kalau tidak paham Nabi Isa alaihissalam. Apa alasannya?
karena satu-satunya nabi yang menyampaikan akan datang Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihi. Kampung yang kecil, hiduplah seorang wanita solehah. Dikisahkan dalam syair kitab Yahudi Tenak Torah Nebiim Ketubim, atau dipersingkat kitabnya syair Talmud Yahudi. Wanita ini pandai menjaga solat 2 waktu. Wanita ini juga di samping pandai menjaga ibadah solatnya, dia juga pandai menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang wanita. Dikisahkan dalam kitab Talmud, Maryam itu tidak pernah nampak kuku jari tangannya, bahkan kuku kakinya yang tampak hanya kedua kelopak matanya. Berarti Maryam menggunakan cadar. Cadar di Indonesia dilarang. Saya kan sudah bilang, beda kita Pak Bu. Makanya saya nggak mau ngaku mualaf. Mualaf orang yang dibujuk hatinya. Saya istri dan 3 orang anak masuk Islam, nggak ada yang bujuk. Mayahdillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa, kata Allah, yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin. Orang yang mendapat petunjuk disebut muhtadin. Orang yang keluar dari Islam disebut murtadin. Bukan yang masuk Islam mu'alaf, bukan. Mu'alaf itu di Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman kepada Allah. Tapi di Quran surah An-Nur lain lagi. Laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi mayasya'u ila siratim mustaqim. Itulah kami. Laqad ansalna ayatin mubayyinatin. Mendapatkan Islam dengan referensi keilmuan yang jelas terkait dengan dasar keislaman, pondasi tauhid. Dari mana pondasinya? La ilaha illallah. Mengapa mengucapkan la ilaha illallah? Amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap pondasinya. Tidak hanya la ilaha illallah waktu mau kawin, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah karena tetangganya Islam mau masuk Islam. Enggak begitu. Islam tidak membutuhkan kuantitas, Islam membutuhkan kualitas. Makanya kalau ada orang Eropa masuk Islam, jarang orang-orang bodoh. Para saintis, kaum jenius, orang-orang terpelajar, kompetensi, kemampuan intelektual mereka di atas rata-rata. Orang yang murtad dari Islam hanya 2 persoalan. Kalau enggak Indomie 1 bungkus, beras 1 liter. Amin ya Rabbal. Mulia agama ini. Jerman 1 distrik masuk Islam. Amerika di Masjid Indonesia Muslim Community Al-Hikmah Moskow in New York. Setiap hari ada saja orang masuk Islam di masjid itu. Imam besarnya Samsi Ali, orang Makassar, kecil badannya, bermodalkan Al-Quran, tapi satu-satunya laki-laki di bumi ini yang mampu menumbangkan arogansi Donald Bebek. Presiden Amerika digoyang sama Samsi Ali. Sombongnya Donald Trump, keangkuhannya Donald Trump dikalahkan laki-laki kecil dari Sulawesi, suku Kajang, orang Makassar. Samsi Ali, orang Indo. Apa yang dia kalahkan? Bukan argumentasi politik, bukan argumentasi sains, bukan argumentasi sosio dalam kultur masyarakat Amerika sebagai negara paman Syam yang mampu meruntuhkan arogansi Donald Bebek bermodalkan Al-Quran. Wa innaka lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ente ini seketahuan tidak hafal Al-Quran. Kalau bilang lil alamin, makanya umroh ditipu, haji ditipu, ya. Berkumpul kita organisasi Islam, jeruk makan jeruk. Kenapa? Tingkat kemampuan kritis tidak ada. Yahya Waloni ini keliling Indonesia, hanya 1 kerinduan saya, cinta kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jangan menipu umat Islam. Ajarkan mereka setiap mau mendakwah, cerdaskan umat ini supaya apa? Mereka terlindungi dari kezaliman umat manusia kafir dan munafik. Ini pemerintah mesti tahu, yang anti Pancasila, yang anti Bhinneka Tunggal Ika, yang anti NKRI bukan Ustadz, bukan Yahya Waloni, bukan UAS, bukan Tengku Jul, bukan Gus Nur, bukan Babe Haikal, bukan Zulkifli Ali, bukan. Kami orang-orang terpelajar yang anti kepada 4 pilar kebangsaan itu, termasuk Pancasila dari sejarahnya PKI. Dan yang anti Islam bukan kita, yang anti Islam adalah kafir. Sekarang bukan kafir lagi, kafir yang sorong, munafik yang anti Islam. Ada 3 golongan sekarang ini, mus, kaf, mun. Ini dia jadi. Lepas di situ, harus biasa satu ceret. Mainkan, bukan kaleng-kaleng ini. Ini baru anak Aceh ini. Lepas di situ. Kalau ada barang ini memang panjang diceritain. Dulu waktu saya baru masuk Islam, cuma 2 golongan, kaf dan mus. Bertambah lagi 1 sekarang, mun. Kaf, mus, mun. Itu kafir, muslim, munafik. Mana yang paling bahaya? Yang paling bahaya yang paling ujung, munafik. Itu. Ini yang banyak sekarang, lagi musim. Aceh musim apa sekarang ini? Durian ya? Indonesia muslim sudah. Karena tidak paham sejarah. Wanita ini kerjaannya hanya menyulam kain. Setiap hari cuma menyulam kain. Hari berganti hari, siang berganti malam. Begitu dia sadar, ternyata tubuhnya dalam keadaan hamil. Kaget Maryam. Loh, setiap hari ini badanku tambah besar perut. Dia tidak sadar dia telah hamil tanpa hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan, tanpa konotasi seks. Maryam hamil tanpa konotasi seks. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ente boleh nggak seperti Maryam? Nggak, saya tanya ibu-ibu, boleh nggak bu? Tiba-tiba bangun pagi langsung hamil, boleh nggak? Ente dipompa dulu. Bagi Allah tak ada yang mustahil. Makana lillahi ayata kisami waladin subhana isa koda amran fa inama yaqululahu kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Karena tinggal di kampung kecil, di kampung, masyarakat desas-desus isu, gosip, makin gosok, makin sip. Lapor kepada Kayafas waktu itu, mahkamah agama dalam sistem kebudayaan adat istiadat agama Yahudi yang bernama sampai hari ini Yudaisme. Datang Yahudi, ada satu juga yang suka menentang Maryam dan orang-orang yang mengikuti ajaran tauhid para nabi. Siapa mereka? Yahudi, Saduki, dan Parisi. Inilah mahkamah agama Israel. Mereka datang ke pengadilan agama Israel melaporkan bahwa ada perempuan di kampung sebelah hamil tanpa suami. Dipanggil Maryam, diperhadapkan pada sidang. Siapa yang menghamili anda? Maryam bilang, sepanjang usia hidupku tak pernah ada laki-laki yang pernah menggauli diriku. Ditanyakan semua. Maryam dikeluarkan dari pengadilan. Yahudi ingin menjebak. Siang malam Yahudi kepung rumah Maryam, ingin melihat siapa laki-laki yang masuk dalam rumahnya. Tidak ada. Karena terdesak secara kejiwaan psikologis, Maryam pergi menghindar, lari dari kampungnya, tinggal di satu desa yang kecil, membangun pondok. Dia tinggal di bawah pelepah. Ada cerita Kristen dirubah, katanya Maryam lari ke kandang binatang. Ini kafir memang rusak otaknya.